Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Kemarin saya udah review smartwatch yang ada hubungannya dengan Xiaomi, yaitu Kissleek K11. Tapi di akhir video saya bilang ternyata tidak sebagus itu. Ya, harganya 799.000, tapi saya kurang merekomendasikan karena software yang dibawa dari Kissleek K11 itu lumayan masih banyak PR. Nah, kalau kamu ngerasa keberatan dan kemahalan dengan harga dari Kissleek K11, tenang, ada Kissleek K10 yang harganya lebih murah. Tapi gimana dengan fitur dan juga kualitas layar yang dihasilkan dari Kissleek K10 ini? Yuk kita bahas. Sebenarnya tidak banyak yang bisa saya bahas ya di Kissleek K10 ini karena hampir sama persis dengan Kissleek K11. Pembedanya adalah tentunya di kualitas layar yang dihasilkan. Kalau Kissleek K11 menggunakan layar Ultra AMOLED, nah sedangkan Kissleek K10 ini hanya Semi AMOLED. Saya bingung penamaan layar di smartwatch ini kenapa disebut Semi AMOLED. Kalau bukan AMOLED, ya bukan AMOLED, bilang aja IPS atau Retina Display gitu ya. Tapi meskipun namanya agak sedikit memaksakan, kualitas warna yang dihasilkan dari Kissleek K10 ini menurut saya bagus ya. Ukuran layarnya 1,32 inci. Kalau saya perhatikan bezel yang ada di K10 ini masih terbilang normal atau standar. Dibilang tebal banget enggak, dibilang tipis juga enggak. Ini standar aja sih. Bahkan menurut saya mirip-mirip juga dengan Kissleek K11. Dan karena Kissleek K10 ini bukan menggunakan AMOLED ya, jadi fitur dambaan kita semua yaitu Always On Display pastinya tidak ada. Kemudian material dari K10 ini udah bagus juga ya. Dia terbuat dari bahan metal framenya, kemudian kacanya juga udah menggunakan 2.5D glass dan gak begitu gampang meninggalkan bekas sidik jari. Ini cakep. Kemudian tombolnya juga sama, udah menggunakan metal dan di bagian belakang di sini sama-sama masih menggunakan plastik. Yang kerasa beda itu di bagian strap ya. Jadi untuk K10 ini sedikit lebih tipis daripada K11. Kemudian untuk branding yang ada di buckle, nah di K10 jadi sedikit lebih besar. Ini kurang estetik sih. Ini kalau K11 kecilan, ini K10 dia brandingnya gede. Dan UI yang ada di Kissleek K10 ini ternyata sama persis ya dengan K11. Begitupun juga dengan ketidakmatangan di bagian bahasa sama persis seperti ora ana pesen dan juga turu. Yang menjadi pembeda di Kissleek K10 ini olahraga yang didukung hanya 13 mode olahraga. Dan di sini tidak ada njaluk jero ruangan ya, tidak ada berjalan di dalam ruangan. Ini dia beberapa olahraga yang bisa kita pakai ya di Kissleek K10. Sama-sama tidak mempunyai GPS dan juga tidak bisa set goal di sini. Jadi kalau kita klik, dia akan langsung merekam aktivitas olahraga. Untuk fitur kesehatannya juga sama minimalis ya, seperti di sini ada BPM. Tapi untuk BPM ini lumayan akurat menurut saya. Kemudian ada blood oxygen atau SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Jadi untuk sensor-sensornya tidak ada yang dipangkas ya. Dan sama-sama akurat. Kecuali untuk fitur SpO2 ini dia kelihatan agak gimmick ya. Karena ya seperti biasa beberapa kali pengukuran dia selalu 99%. Dan yang terakhir ada turu untuk mengukur kualitas tidur. Ini hasil pengetesan tidur saya, bisa dicek di aplikasi Gloryfit. Karena kalau udah lewat 1 hari, dia akan otomatis terhapus datanya dari smartwatch. Dan baterai yang ditanamkan di Kissleek K10 ini adalah sebesar 330 mAh. Pengalaman saya menggunakan selama 2 hari, itu hanya berkurang sekitar 12%. Dan itu menurut saya lumayan bagus ya, awet. Oke, itu dia review saya di smartwatch Kissleek K10. Harga yang lumayan tinggi, 600.000, ini kurang begitu worth it ya. Karena di harga segitu ada beberapa smartwatch yang menurut saya lebih baik kita pinang. Terutama dari segi software dan juga fitur yang ditawarkan. Tapi kalau kamu nyari build quality yang bagus, ini salah satu pilihan yang bagus. Karena Kissleek K10 ini build quality-nya cakep. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi di video review ini. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.